Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bahas yaitu salah satu komentar dari sahabat tani maupun netizen ya, maupun subscriber dunia tani. Jadi tentang tanah ya, yang dia tanyakan adalah di lahan yang saya tanami ini teman-teman, ada jagung, ada sawi, itu bertanya tentang medianya apa menggunakan kohe. Nah jawabannya nanti akan saya jawab di pertengahan maupun akhir video teman-teman ya. Sebelumnya saya akan kasih tunjuk dulu, ini adalah tanaman yang saya budidayakan di perkarangan belakang rumah ya, di ukuran 3 x 3 meter. Ini adalah testimoni dan juga penelitian saya teman-teman ya, tentang apa, tentang tanaman yang saya tanam. Nah penelitian apa Pak? Penelitian tentang pembuatan pupuk secara mandiri, secara organik gitu ya teman. Jadi intinya saya mau berkebun, mau bertani itu tidak ketergantungan dengan namanya pupuk kimia itu ya. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan dari netizen, ini adalah tanaman, kenapa saya sebut organik dan sehat? Bisa dilihat ya, ini ada belalangnya teman-teman. Nah belalang ini membuktikan kalau tanaman ini itu tanpa menggunakan kimia, karena hewan sekecil ini, belalang ini, mau bertengger di sini dan mau makan daun sawi ini teman-teman ya. Tuh bisa dilihat ya. Oke, saya kasih tunjuk pada teman-teman ya, tanaman daun bawang yang 3 hari yang lalu saya tanam, tumbuh dengan baik, tidak ada kendala apapun ya, tidak ada layu. Tuh bisa dilihat ya. Nah biasanya teman-teman kalau menanam daun bawang itu ada yang layu dan ada yang tidak ya. Nah yang layu ini kenapa? Itu kan pertanyaannya teman-teman ya. Jadi sebenarnya mau menanam apapun itu kondisikan tanahnya. Jadi seperti yang dibilang subscriber dunia tani maupun netizen ya, tentang media tanam menggunakan kohe apa tidak. Nah untuk yang saya pakai medianya itu tanpa menggunakan kohe. Kenapa kok tanpa menggunakan kohe? Memang tidak ada teman-teman di sini ya kohe sapi, kohe kambing ataupun kohe ayam, itu tidak ada yang memelihara itu. Jadi untuk mencari bahan itu sulit. Memang kohe itu bagus tapi harus melalui proses fermentasi dulu atau dekomposisi dulu, supaya apa? Tidak menjadi penyakit pada tanaman kita. Itu ya. Semua kotoran itu kalau kita fermentasi maupun kita olah lah, intinya kita olah itu akan menjadi pupuk. Tapi kalau tidak kita olah itu bisa merusak tanaman kita sendiri. Seperti itu ya. Boleh dilihat ya, daun bawangnya tumbuh dengan baik meskipun sudah mengalami cuaca ekstrim di beberapa hari yang lalu. Hampir 2 minggu penuh itu terguyur hujan terus siang dan malam ya. Sekarang sudah pulih dengan baik. Nah, apa rahasianya supaya tanaman daun bawang itu bisa pulih dengan baik? Jadi sebenarnya tidak ada rahasianya, hanya saja saya merawat tanah saja teman-teman ya. Tanah yang saya rawat ini tidak menggunakan apapun ya, hanya menggunakan abu dapur dan juga arangnya itu ya. Kalau di tempat teman-teman ada arang sekam itu boleh digunakan. Jadi di tempat saya ini memang terbatas sekali untuk mencari namanya arang sekam. Itu tidak ada juga, kohe juga tidak ada ya. Jadi pure murni tanah biasa teman-teman ya. Nah kenapa kok bisa subur ini? Karena saya sering menggunakan bahan organik ya. Boleh dilihat itu, yang di bawah itu adalah kumpulan daun bawang yang tua, yang kering itu saya kumpulkan. Nah itulah yang saya jadikan pupuknya. Jadi pupuk terbaik bagi tanaman sawi ya, pupuk terbaiknya dari tanaman itu sendiri, dari sawi itu sendiri. Tanaman daun bawang yang terbaik pupuknya apa? Ya tanaman dari daun bawang itu sendiri. Tanaman jagung, nah tanaman jagung ini pupuk terbaiknya dari apa? Itu kan tanaman, dibilang tanaman ini ya, jagung itu bukan buah ya teman-teman ya. Memang buah, cuman bukan pohon seperti itu ya. Jadi yang terbaik adalah dari batang dan daunnya, itu pupuk terbaik dari tanaman jagung. Nah untuk cabai Pak, apa pupuk yang terbaik? Apakah dari cabainya juga?
bisa juga dari cabenya dan juga daunnya bisa. Cuman kalau kita ingin memupuk cabai ya, kita harus buat komposisi tersendiri kalau ingin mandiri pupuk. Komposisinya apa? Kalau di tempat teman-teman ada kohir sapi, kohir kambing ya, urin sapi, urin kambing, dan juga kotoran ayam, kohir ayam, itu bisa dibikin pupuk terbaik pupuk terbaik untuk tanaman cabai. Itu teman-teman ya. Oke, jadi aktivitas saya di sini ya, itu ya seperti ini teman-teman ya, merawat tanaman di lahan 3x3 meter. Ini adalah testimoni dan juga bukti kalau pupuk yang saya bikin juga bagus, tidak kalah dengan pupuk kimia. Itu ya, meskipun pupuknya berupa cair. Nah, bahannya simple dan murah dan ada di tempat teman-teman juga. Dan ada di tempat sekitar kebun kita juga. Bahannya apa Pak? Bahannya adalah gulma. Ya, gulma ini sebenarnya bukan masalah bagi petani, itu adalah berkahnya petani sebenarnya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa berpikir secara dalam, secara jauh. Kenapa rumput itu diciptakan? Karena ya memang sebenarnya buat petani, buat tanaman yang mau kita tanam itu loh teman-teman. Ya, makanya saya olah menjadi pupuk, saya aplikasikan ke tanaman sawi, kangkung, dan juga daun bawang, cabai itu tumbuh dengan baik. Bahkan kacang panjang ya, sudah beberapa kali petik tidak terhitung itu masih saja produktif dengan baik. Nah, ini daun bawang yang terkena moler teman-teman ya. Moler itu apa? Moler itu adalah hama ataupun penyakit dari bawang merah ya. Itu berlaku untuk tanaman daun bawang teman-teman. Tapi jangan khawatir ya, itu bisa dikendalikan. Yang penting tanahnya jangan terlalu basah. Ini sawinya ya, di video kemarin baru 1 kali pemupukan sudah kelihatan sangat bagus ya, gemoy-gemoy ya. Dan juga tomat ini. Nah, tomat ini ya, ini dulu jenisnya dari tomat cherry, sekarang menjadi besar seperti ini teman-teman ya. Tuh boleh dilihat ya. Padahal ini tomat cherry. Tomat cherry itu paling besar kan sejempol kaki ya. Sejempol tangan tuh. Tapi ini bisa besar seperti tomat sayur. Oke. Jadi saya tumpang sari banyak ya di sini, sawi, kangkung, dan juga tomat, rimpang seperti jahe dan juga kunyit itu saya tanam di lahan 3x3 meter. Tuh. Oke, jadi di video kemarin juga saya bahas sedikit tentang nutrisi yang saya bikin ya. Saya ciptakan untuk tanaman cabai, hasilnya sangat luar biasa. Ya teman-teman ya. Nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman seperti apa untuk buahnya. Itu sangat bagus. Oke, itu saja yang saya bagikan teman-teman ya. Dan ini saya perlihatkan cabenya seperti ini, buahnya tidak ada putus buah, banyak sekali buahnya. Ini nutrisi yang saya bikin dari kunyit dan air kelapa. Itu saja. Oke, saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi semua orang. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.